Ika, kok ada di sini? Ika, kamu juga di sini sih? Wah, aku lagi pengen jalan-jalan. Ketemu Miss Kayaknya di luar Ika. negeri deh ini ya? Di luar negeri bukan? Iya, Ayo. kayaknya ini kan di luar negeri, ini di Paris ini kan? Bener juga sih, ini kayak di Paris ya. Iya. Tapi sebenarnya ini ada di Gimana? Sarai Hills di Bandung nih. Wah, bagus banget ya? Udah pernah dengar kata Sarai Hills atau Belum deh. tempat ini wisata yang namanya Sarai Hills? pertama kali aku kesini. Wah, Miss Ika ketinggalan info nih. Padahal di Sarai Hills itu terkenalnya satu hari keliling dunia loh. Satu hari keliling dunia. Oh, Iya. pantesan aku berasa kayak di Paris. Ini kan ada Arc de Triomphe. Iya, yuk nanti kita jalan-jalan yuk. Ada banyak tempat yang bisa kita kunjungi dan seakan-akan kita kayak keliling dunia. Yuk. Oke. Kita Sebelum jalan-jalan kita yuk. pergi, aku mau nanya dulu deh, ini apa? Namanya? Ini tuh sebenarnya monumen di Paris ya. Salah satu monumen yang paling terkenal di Paris yang menjadi salah satu ikon kemenangan Raja Napoleon. Oh. Oke. Oh, ada tulisannya ya, namanya Arc de Iya. Triomphe. Oke. Yes. Oke, nanti kita coba cari tahu lagi yang lain ya. Yang pasti yang pertama kita udah dibawa ke Paris dulu nih begitu sampai di Sarai Ya, Hills. aku nggak sabar pengen lihat di dalam ada apa aja sih. Yuk. Wah, yuk kita sama-sama jalan-jalan Coba ya. kita Kita cari lihat. tahu di dalam ada apa aja dan kita bisa jalan-jalan kemana aja. Boleh deh. Yuk kita cus aja yuk daripada lama-lama lagi. Oke, yuk kita jalan-jalan lagi ya. Lanjut. Yuk. Bagus ya deh ya. Keren banget ya. Keren banget. Kita ada di. Sekarang kita Oke, lagi ada di Eiffel Tower. Eiffel Tower Eiffel. ya. Ya oke. Eiffel. Salah satu ikon yang paling terkenal di kota Paris ya. Tentunya. Salah satu Nah. landmarknya lah istilahnya. Iya. Nah. Menara Eiffel sendiri dibangun di Champ de Mars di tepi Sungai Seine di Paris. Miss Oke. Ika tahu nggak siapa orang yang merancang Menara Eiffel? Oke, siapa ya, Dek? Kira-kira siapa? Ayo. Namanya Eiffel juga ya kalau nggak Iya, salah pasti ya. ada Eiffelnya Ada ya. Eiffel-nya. Eiffel Iya. I'm in love gitu. Enggak ya, itu Bukan film dong, ya. iya. Oke. Jadi perancang dari Menara Eiffel ini adalah seseorang yang keren banget. Dia namanya Gustave Eiffel. Dan Menara Eiffel ini dibangun pada tahun 1887 sampai 1889 sebenarnya. Wah, Cukup lumayan lama ya. Lahir kita ya, Dek. ya. Iya, jauh banget ya. Dan ini cukup lumayan lama karena kalau kita baca sejarahnya sebenarnya ini tuh ada beberapa perombakan Miss Ika. Bisa sampai setinggi ini Sampai loh, Dek. setinggi Iya, ini bisa loh. sampai setinggi ini sampai jadi landmarknya kota Betul. Paris ya, terkenal banget. Semua orang tahu pasti. Oh, Paris itu terkenalnya apa pasti tahu semuanya Menara Eiffel. Ya, dan Oke. ini juga salah satu menara pencakar langit yang tertinggi pada zaman itu. pada ya. zaman itu. Kalau sekarang kan udah banyak ya yang Iya, udah lebih banyak banget. buildingnya udah lebih tinggi-tinggi lagi daripada Menara Eiffel, tapi yang paling terkenal ya sampai Iya. jadi landmark kota Sampai itu. jadi Oke. ikon dari kota Paris sendiri ya. Iya. Oke, Wah, kita udah di sampai Paris di nih. Paris di Eiffel Tower. Kira-kira habis ini kita mau kemana lagi nih, Miss Ika? Bentar deh, sini aku baca nih. Tahukah kamu? Nggak tahukah kamu? Gak tahu nih aku. Ada Menara apa ya? Eiffel kan tadi kamu bilang sempat menjadi bangunan tertinggi kan ya? Ya. Tapi ternyata pada tahun 1930 dikalahkan oleh gedung yang namanya Chrysler Oh. di New York. Jadi ternyata pada 1930 tuh udah ada yang lebih tinggi dari lagi. ini ya. Iya, tapi sampai sekarang tetap pasti ikonnya kota Paris tetap Menara yang dicari Menara Eiffel. Oke, Ya. kayaknya kita masih banyak deh yang Kita harus kita masih banyak kunjungi. yang harus kita kunjungi dan kayaknya nggak cukup kalau cuma satu aja ya. Kita pengen Iya dong. keliling dunia kan? Iya, kalau Di tadi satu kan hari. baru dari Paris doang kan ya. Iya. Sekarang ke yang lain dong. Kita mau Oke. kemana nih? Mau Dari kemana Eropa ya? udah nih. Kita mau ke geser turun ke sedikit bawah ya. dikit, turun ke Geser bawah sedikit lagi ya. Oke. Yuk, lanjut. Boleh kita turun ke bawah lagi yuk.
udah ada di mana nih? Tadi udah di iya nih. Paris, sekarang kita udah ada di Roma, Ada Itali. di Roma, di Italia. Wah, bagus banget ya, Dek ya. Iya. Dan Ini ada di mana nih? Ini ada di Colosseum ya. Colosseum, oke. Misika tahu nggak Colosseum ini sebenarnya tempat buat apa sih? Kalau nggak salah sih, kalau dilihat dari patung-patungnya ini ya, Dek ya. Kayaknya buat pertarungan ya, Dek, gladiator kalau nggak salah. Karena itu kan waktu itu kalau nggak salah inget, gladiator tuh mereka tanding nggak sih? Mereka itu adalah peperangan atau pertempuran antara manusia, yaitu gladiatornya, lawan hewan, lawan binatang. Oh, lawan hewan, Iya. jadi bukan antar manusia. Bukan. Oke. Ya, ini adalah salah satu menara atau tempat arena terbesar yang ada di era Kekaisaran Romawi. Romawi, oke. Dan di Italia sendiri Colosseum ini dibangun untuk bisa ditempati atau dimasuki 50.000 penonton loh, Miss Ika. Wah, rame banget berarti itu ya. Iya. Wah, bagus sih, memang sih ya. Tapi serem juga ya sebenarnya kalau lihat manusia terus berperang lawan hewan ya. Iya. Wah. Nah, oke. Nah, ternyata di sini ada ini ya. Jadi di setiap landmark yang ada di Sarai ini, Hills, dia ada papan informationnya ya, ada Iya, ya. bener Jadi kalau banget. misalnya kita nggak tahu, kita bisa baca langsung ke papan informasi. Benar banget. Biar kita juga makin tahu sebenarnya landmark ini tuh artinya apa sih atau menceritakan tentang apa oke. sih. Wah, bagus ya, Dek ya. Keren banget ya. Iya, wah, apalagi tuh kota kecil Italia diselesaikan oleh anaknya Titus. Oke. Iya. Arsitektur terbesar ya. Waktu Ini adalah Kekaisaran salah Romawi. satu patung gladiator ya, yang waktu itu berperang lawan binatang ya di zaman itu ya. Ini salah satu contoh Contoh patungnya gladiatornya ya. Mereka merupakan kayak pakai prajurit-prajurit baju gitu ya. baju perang. Oh, Pakai baju kayak kemarin perang. kita ya, Mister Iya. Deka ya, ingat nggak waktu khotbah kemarin, waktu GTWJ? Iya, kita benar. harus pakai perisai, pakai pedang, pakai ketopong keselamatan. Benar. Iya. Wah, jadi untuk melindungi mereka juga ya dari serangannya hewan ya. Iya, benar banget. Dan ini adalah salah satu acara yang cukup terkenal ya di zaman dulu ya. Bahkan sampai 50.000 penonton tuh semua orang pengen banget ya nonton di Colosseum ini ya. Tapi kalau Deka di situ sendiri, kira-kira mau nggak nonton kayak gitu? Wah, kayaknya serem. Nanti jangan-jangan aku yang suruh lawan sama binatang. Wah, Enggak, mending kita ke tempat lain lagi aja yuk. Oke. Masih ada banyak landmark yang Berapa lain lagi yang kira-kira? belum Tadi kita udah kunjungi 3, ya. kayaknya 5 lagi deh kayaknya di sini ya deh. Oke, kita lihat aja ya. Yuk, Yuk, kita kita lanjut lihat lagi. jalan-jalan. Yuk. Oke. Mesir deh, Dek. Mesir. Ih, Loh, hari siapa tuh? Wah, kayaknya ada sekali. Wah, Ngapain bisa sendirian orang di nih. sini? Kalian ngapain di sini? Kagak, kita Kita bisa jalan-jalan jalan dong. tadi. Aku Habis juga dari- jalan-jalan sih. Habis dari Colosseum, habis dari Paris. Paris. Wah, Bagus-bagus ya tempatnya. Bagus, Bagus bagus dong. dong. Aku belum ke sana. Di sana ada apa? Di sana ada Colosseum. Colosseum. Kalau gitu aku ke sana dulu deh. Oke. Kita bisa aja ya. Oke. Ya, nggak apa-apa, kita Have fun. have fun too. Bye. Wah, Sekarang kita udah sampai di Sphinx. Sphinx itu ada di Mesir. Ada di Mesir. Karena di Iya, belakang saja tuh benar. ada Ada piramida. Nah, Oke. Sphinx ini kalau Misika lihat tuh kayaknya membentuk orang gitu ya. Ya, wajahnya sih kepalanya sih kepala manusia, Manusia, Deka. tapi kayaknya badannya hewan ya, Badannya kayak binatang badan ya. hewan. Deka, kamu tahu nggak? Kalau nggak salah, Iya. ini biasanya jagain piramid. Jadi kalau piramid itu kan makam kuno kan ya? Iya. Nah, Sphinx ini disuruh tugasnya untuk menjaga makam Makam. atau piramid Oh, itu. Biasanya gitu. sih gitu yang Misika tahu ya. Dan kayaknya si Sphinx ini kalau aku nggak salah
aku pernah baca kalau Sphinx ini adalah salah satu landmark yang terkenal di Mesir ya, Iya, selain piramida ya tentunya ya. Betul ya. Dan wajah Sphinx ini dianggap sebagai inkarnasi dari dewa matahari. Menggambarkan Firaun kalau nggak salah ya. Iya, Raja Firaun itu loh. Misika lihat dulu nih. Ya Misika belum pernah lihat Firaun juga sih ya. Tapi aku punya satu fakta menarik. Apa faktanya? Sphinx yang ada di Mesir dan yang ada di Yunani itu beda. Kalau Bedanya Sphinx gimana? yang ada di Mesir, kita bisa lihat di sini. Kalau Sphinx yang ada di Mesir itu karakternya tuh laki-laki, tapi kalau yang ada di Yunani itu perempuan. Ya, nanti kalau tahu laki-laki dari perempuannya biasanya wajahnya ya mungkin ya. iya dari Oke. wajahnya. Nanti kalau Misika penasaran, Misika bisa search ya di Google bedanya Sphinx yang ada di Yunani sama di Mesir. Tapi yang kita lihat hari ini kita lagi ada di Mesir. Oke, kita lagi ada di Mesir. Oke, kayaknya udah mulai hujan. Kita cus aja yuk ke negara lain ya. Yuk kita cus. segera cus ke negara Yuk. lain. Lanjut. Misika, aku punya tebak-tebakan loh. Kenapa Deka nggak di kelas, nggak di sini, tetap kasih tebak-tebakan nih Deka Iya nih. dong. Misika tahu nggak? Apa? Sphinx apa yang bikin nyaman dan bikin ngantuk? Sphinx apa ya yang bikin nyaman sama bikin ngantuk? Nyerah. Nyerah deh, males mikir kalau lagi jalan-jalan. Sphinx bed. Iya kan? Kalau kita lagi di Iya Sphinx juga bed, sih. rasanya ngantuk, nyaman, nggak pengen kemana-mana Iya, ya kan? apalagi kalau hawanya udah dingin-dingin gini ya, di Iya. Sphinx bed ya. Tapi kita Iya. masih harus ke beberapa Lanjut ke tempat negara lagi. lain nih. Jangan Iya membuang-buang dong. waktu dong. Mumpung udah di sini, kapan lagi kita ke sini ya, Dek ya? Iya. Oke, lanjut. Yuk, lanjut yuk. Dek, tahu nggak ini patung apa? Yo. Ini kayaknya aku pernah tahu tapi lupa. Apa sih ini patung apa sih, Misika? Yang Misika tahu ya, ini patung mitologi dewa-dewi Yunani. Oh. Jadi ini patungnya Zeus sama Hera. Oh, Zeus Jadi, sama Hera. Iya, Zeus ini yaitu istrinya Hera itu. Iya, salah satu dewa yang terkenal juga ya di Yunani ya. Iya. Dan disebutnya dewa mitologi Yunani. Wah, Iya. kita udah sampai Yunani nih. Wah, kita udah keliling-keliling banyak ya dari Kira-kira habis ini kita mau kemana dari ya? Itali. Iya. Sini kita mau kemana lagi? Kita masih banyak lagi, masih 2 lagi udah. Yuk. Oke. Iya, sebelumnya Misika kasih satu fact lagi nih. Oke. Tahu nggak? Kalau Zeus ini dewa yang tertinggi di dewa-dewi mitologi. Oh, wah berarti ibaratnya dia yang Iya. jadi pimpinannya ya, Iya, dia pemimpinnya ya. pemimpinannya karena dia punya yang namanya lightning thunder. Oke. Oke, yuk kita coba Lanjut. yuk, lanjut. Kita udah sampai mana lagi nih? Wah, kita udah sampai mana ya? Kayaknya kita udah sampai Amerika deh. Aduh, kita Iya. jauh banget ya dari Yunani. Dari Kita Yunani langsung ke ada di Amerika. Kita udah ada di sampai di New York. kita udah ada di bawahnya patung Liberty. Patung Liberty ya. Nah. Terkenalnya patung Liberty, tapi sebenarnya ternyata nama aslinya adalah The Enlightening the World. Oke, kenapa ada Enlightening World? Karena Kenapa? Karena patung Liberty ini adalah patung yang melambangkan kebebasan untuk seluruh dunia. selain itu karena Enlightening itu karena dia megang obor ya Megang untuk obor ya menyinari untuk dunia. menyinari. Benar ya. Ini Nah. salah satu patung yang ikonik banget yang ada di New York. Oke, tahukah kamu Tahukah kamu ada fakta menarik lagi nih fakta tentang menariknya? patung Liberty ini? Oke, fakta menariknya apa, Dek? Patung Liberty ini bukan berasal dari Amerika loh sebenarnya, Miss Ika. Wah. Tapi patung Liberty ini adalah sebagai hadiah dari Perancis sebagai simbol persahabatan antara Perancis dan Amerika. Wah, jadi jauh-jauh di bawah ya dari Eropa sampai ke Amerika, dari benua Wah. Eropa sampai Amerika loh Iya. waktu zaman itu ya. Dan ini jadi
salah satu ikon atau lambang persahabatan. Selain itu juga kalau kita baca di sini ya, kalau kita bisa baca di sini, patung Liberty itu mengenakan jubah menjuntai. Terus ada mahkotanya tuh di atas tuh. Itu ada 7 paku besar di mahkotanya ya. Karena melambangkan 7 samudra dan 7 benua. Wah, keren banget ya. Kita udah sampai ke New York di patung Liberty. Oke, sekarang kita mau geser lagi ke negara Kita berikutnya mau geser nih. lagi ke negara berikutnya. Lanjut. Cus, yuk, jangan lama-lama lagi, yuk. Jadi kita udah dari patung yang ada di Yunani juga, Zeus sama iya, Hera. Zeus sama Hera. Iya. Nah, sekarang kita udah ada di Santorini ya. Wah. Ini juga ada di Yunani. pasti Miss semua Ika. orang tahu ini number one Number salah one. satu number one vacation ya. Vacation Orang yang paling wisata dituju ya. Yang paling benar. dituju karena selain itu Santorini juga dibilang adalah salah satu kota yang romantis. Salah satu kota romantis. Tahu nggak astaga. kenapa romantis, Miss Ika? Kenapa Karena tuh? kota ini tuh sebenarnya kota yang sangat indah ya. Salah satu ciri khasnya Santorini ini dibuat dengan gedung-gedung berwarna putih dan atapnya itu berwarna biru. Sama kayak di sini ya, memang kelihatannya Iya. indah banget sih Indah Deka. banget. Iya, siapa sih Ya. yang nggak mau liburan ke sini ya? Iya. Semua orang pasti mau liburan ke sini. Pengen banget ya liburan ke sini. Iya, oke. Tahukah kamu? Nggak tahu nih. Ada fakta menarik lagi nih Apa tentang fakta Santorini. Ada beberapa ilmuwan berpendapat bahwa Santorini adalah bagian dari Atlantis yang tidak ditemukan. Oh, Atlantis itu yang pulau tenggelam itu ya? Betul. Oke, mungkin karena saking indahnya ya, Saking sama kayak indahnya, Atlantis ya, iya, dan benar. ceritanya katanya juga indah ya waktu zaman Iya, itu ya. makanya disebutnya beberapa ilmuwan bilang kalau jangan-jangan Santorini adalah salah satu bagian dari Atlantis yang tidak ditemukan. Oke, apalagi bangunannya juga biasanya kalau nggak salah tuh di tepi laut ya. Di tepi laut. View-nya langsung bener. pandang laut tuh keluar. Iya. Wah, aduh kesukaan Mistika banget tuh, soalnya Mistika suka laut. Aku juga. Wah. Wah. Kita udah sampai di Santorini nih, keren banget ya Miss Ika. Iya, keren banget. Yuk kita masuk lihat-lihat yuk. Yuk, kita masuk lihat-lihat sebentar. Yuk. Keren banget ya. Ah, keren banget. Ini rumah-rumah di Santorini ya kayak gini ya, Dek ya. Iya. Wah. Apalagi dengan tadi ya yang Miss Ika ceritain, biasanya mereka itu view-nya laut gitu ya. Cocok Iya, banget ya. Pasti ini pasti kelihatannya laut gitu ya. Iya, cocok banget ya. Ini gedungnya warna putih, Putih, jendelanya warna biru Iya, ya. benar. Wah, kalau nggak salah juga rumah-rumah di Santorini ini dempetan gitu ya, Dek? Iya. Jadi- dibangunnya memang bersusun gitu ya, emang Bersusun gitu. berdempetan Oh, gitu jadi ya. kalau jalan ke sini bisanya pakai ini aja, jalan kaki aja memang ke arah rumah-rumahnya gitu ya. benar ya. Dan biasanya di Santorini ini karena rumahnya bersusun jadi ada tangga-tangga gitu. Jadi kalau mau ketemu temennya tinggal panggil, hai gitu Dari ya. antar rumah ke rumah satunya ya. Iya. Oke. Keren banget ya. Ayo coba kita. Oh. Wah, bagus ya, Dek ya. Iya, bagus banget nih. Wah. Aduh, Nis, bangun Nis. Pulang, jam pulang. udah jam pulang ya? Iya. Astaga, aku ketiduran lagi. Ya ampun, ya udahlah aku siap-siap dulu. Thank you ya, Mister ya. Duluan ya. Oh iya, dadah Mister. Bye. Ya. Seru kan? Tadi jalan-jalan lewat mimpi sama Miss Ika sama dan Mister Mr. Deka. Deka. Kira-kira Gimana? tadi jalan-jalannya kemana aja ya? Ada yang merhatiin nggak? Jangan-jangan tadi nggak merhatiin jalan-jalannya kemana aja. Iya, padahal tadi seru banget loh, kita sampai ke negara-negara dan kita dari udah luar negeri dari luar sampai negeri kita ke dalam negeri. sampai kita ke dalam negeri Nah, ya. Sudah keliling-keliling. Negerinya bukan juga kemana-mana ya, beberapa negara ya, benar, Mister nggak ya. cuma satu negara aja ya.
semoga anak-anak tadi merhatiin ya informasi yang disampaikan Selain sama. merhatiin, semoga anak-anak juga dapat menikmati jalan-jalan virtualnya. Iya, semoga memang kerasa kayak jalan-jalan beneran ya, Misika ya. Iya, walaupun belum bisa jalan-jalan beneran, mungkin lain kali. Tapi hari ini kita jalan-jalan virtual dulu bersama Misika sama Mister Deka. Oke. Thank you guys. See you. Bye-bye.